Ohayo gozaimasu. Minasan wa o genki desu ka? Kyou wa atarashii bunkai o benkyou shimasu ga, その前、目の文系を練習しましょう. Ya, jadi pertemuan yang lalu kita sudah belajar kata bantu wa untuk subjek, des untuk kalimat afirmatif, positif, ya, deska untuk pertanyaan, dan dewa arimasen untuk kalimat negatif. Sekarang kita lihat latihannya ya, latihan pola kalimat minggu lalu sebelum kita melanjutkan ke pola baru. Ya, jadi ini latihannya ya. Latihannya berupa dialog. Renshu, isinya latihan. Rei no you ni shinasai. Jadi buat dialog, buat seperti contoh. Contohnya ini, ya. Dari dua kata anata dengan kaishain itu dibuat dialog. Dialognya ada pertanyaan, ada jawabannya. Anata itu kamu, kaishain karyawan, pegawai. Dibuat pertanyaan menjadi anata wa kaishain desu ka? Jadi anata sebagai subjek menggunakan kata bantu wa, kaishain sebagai predikator menggunakan desu ka karena pertanyaan. Kita lihat hiragananya ya. Jadi kita masih membimbing huruf hiragananya seperti apa. Nanti kalau sudah lancar tidak perlu lagi ya. Ya, ini kalimat pertanyaannya. Anata wa kaishain desu ka? Ada ya. Jawabannya ada 3 kemungkinan ya. Yang A itu mengiyakan, hai. Jadi anata wa kaishain desu ka? Hai, watashi wa kaishain desu. Jadi hai mengiyakan. Lalu di sini menggunakan watashi karena pertanyaannya anata. Anata itu kamu ya, otomatis jawabannya menjadi watashi, menjadi saya. Jadi hiragananya hai. Ini lengkapnya ya. Hai, watashi wa kaishain desu. Ini kita pisah dulu. Lalu yang jawaban B itu menyangkal. Pertanyaannya sama ya. Anata wa kaishain desu ka? Iye, watashi wa kaishain de wa arimasen. Gakusei desu. Jadi watashi wa kaishain de wa arimasen. Saya bukan kaishain, bukan pegawai. Gakusei desu, tetapi mahasiswa atau siswa ya. Jadi jawabannya yang B kalau ditulis dengan hiragana iye. Seperti ini jadinya. Jadi iye, ini watashinya huruf kanji, kita ganti dulu dengan hiragana. Jadi iye watashi wa kaishain de wa arimasen. Gakusei desu. Watashi sebagai subjek ya. Saya kaishain de wa arimasen, bukan pegawai, tapi gakusei desu. Atau yang ketiga, yang C. Iye watashi wa gakusei desu. Jadi iye masih perlu untuk merespon pertanyaan, lalu langsung informasi yang benarnya. Jadi bukan watashi wa gakusei desu. Saya mahasiswa. Jadi iye tetap diperlukan ya.
Kalimatnya menjadi seperti ini ya. Anata wa kaishain desu ka? Iye, watashi wa gakusei desu. Itu contohnya. Sekarang ini latihannya. Kita ambil Suzuki-san sensei. Bagaimana pertanyaannya? Jadi pertanyaannya, karena ini Suzuki-san ini sebagai subjek, jadi menggunakan kata bantu. Wah, ya. Suzuki-san wa ya. Ini Suzuki-san sebagai subjek pakai kata bantu wa. Suzuki-san wa. Kemudian sensei di sini sebagai predikator ditutup dengan deska karena pertanyaannya. Suzuki-san wa sensei deska? Jawabannya yang pertama hai tadi ya. Jadi hai. Di sini menggunakan Suzuki. Jadi tidak menggunakan watashi jawabannya ya, karena subjeknya Suzuki-san. Pertanyaannya Suzuki-san. Suzuki-san wa sensei desu ka? Hai, Suzuki-san wa sensei desu. Ya, Tuan Suzuki sensei, guru. Kalau yang iye, ya, ini huruf kanjinya Suzuki. Kita ganti dulu dengan hiragana ya. Suzuki-san wa sensei desu ka? Iye, Suzuki-san wa sensei de wa arimasen. Gakusei desu. Ya. Bukan, Suzuki-san wa sensei de wa arimasen. De wa arimasen bukan ya, bukan guru. Gakusei desu. Siswa atau mahasiswa. Kita ingat dewa arimasen, wa-nya dengan kata bantu, dengan huruf H ya. Lalu yang C tadi jawabannya Y. Langsung memberitahu yang benarnya, informasi yang benar. Suzuki-san wa sensei desu ka? Iye, Suzuki-san wa gakusei desu. Jadi dari soal Suzuki-san sensei dibuat dialog seperti ini. Begitu juga yang nomor 2 dan seterusnya. Di sini karena Suzuki-san subjek dalam kalimat pertanyaan, jawabannya juga tetap Suzuki-san. Atau diganti dengan kare boleh. Kare artinya dia. Ya. Tapi kalau nomor 2, anata, otomatis jawabannya nanti watashi. Gitu ya. Ya, jadi itu untuk mengulang kembali, untuk mengingat kembali pelajaran yang terakhir ya. Sekarang kita beralih ke pola yang baru, yaitu 2 kalimat dijadikan 1 kalimat. Jadi dijadikan 1 kalimat dengan 2 predikat. Ya, polanya seperti ini. Yang pertama itu subjek wa, pelengkap subjek atau predikat D, predikat des. Predikatnya di sini masih kata benda, jadi belum kata kerja, belum kata sifatnya. Jadi untuk predikat yang pertama itu menggunakan D, kata bantunya D. Kemudian predikat yang kedua di akhir kalimat menggunakan des untuk kalimat positif. Dan yang kedua, subjek wa, predikat D, predikat dewa arimaseng.
Jadi yang kata bantunya D, predikatnya ini positif, ya. Lalu Dewa Arimaseng negatif. Dan yang ketiga, subjek wa, predikat Dewa Nakute, predikat des. Dewa Nakute ini dari Dewa Arimasen, karena di tengah kalimat menjadi Dewa Nakute. Artinya bukan. Ya. Jadi subjek bukan predikat ini, tapi predikat yang kedua ini. Jadi intinya di sini, kalau kalimat positif itu berada di tengah, yang tadinya des itu menjadi D. Ya. Dan yang kalimat negatif, kalau di akhir kalimat itu Dewa Arimasen, kalau di tengah kalimat menjadi Dewa Nakute. Jadi Dewa Nakute, wa ini karena kata bantu dari Dewa Arimasen, ditulisnya tetap menggunakan H. Jadi ditulisnya menjadi DH Nakute. Tapi dibacanya Dewa Nakute. Kemudian pelengkap subjeknya des. Jadi yang ketiga ini, pola ketiga, subjek bukan predikat ini, tetapi predikat yang kedua ini. Gitu ya. Sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Karewa miura sangde shimbung kisha desu. Jadi karewa dia miura sangde, Tuan Miura, shimbung kisha desu. Wartawannya. Di sini miura sangde menggunakan kata bantu de. Dalam bahasa Indonesia boleh hanya koma saja. D di sini ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi dia Tuan Miura, koma, wartawan. Jadi hiragananya seperti ini ya. Karewa, kare itu dia laki-laki ya. Miura sangde shimbung kisha desu. Yang kedua, kanojo wa ginko de chungoku jing desu. Jadi kanojo wa dia, kanojo ini dia perempuan ya, she. Ginko de, ginko di sini ginko itu bank, jadi ginko itu pegawai bank, karyawan bank. Chungoku jing desu. Chungoku jing orang Cina ya, Chungoku Cina. Jadi dia pegawai bank orang Cina. Lalu hiragananya jo di sini ji dengan yo kecil ya. Jadi kanojoa. Kanojo wa ginko de chungoku jing desu. Jadi kanojo wa dia ginko desu. Ginko de, ginko ini bunyi panjang o dengan huruf u. Ginko de. Chungoku jing desu. Chungoku, cu-nya juga bunyi panjang, ditulis dengan huruf u. Hiragana ya, untuk menunjukkan cu-nya bunyi panjang. Dan yang ketiga, karewa kankoku jing de kaishain desu. Dia orang Korea pegawai. Ini huruf hiragananya. Karewa kankoku, ini kankoku Korea ya, kankoku jingde atau kankoku jingde kaishain desu. Jadi dia orang Korea, koma karyawan ya, kaishain, karyawan atau pegawai. Ini yang pertama. Jadi pola pertama ini kalimat pertamanya positif menggunakan D atau predikat pertamanya positif dan predikat yang keduanya juga positif menggunakan des. Lalu yang kedua ini kalimat pertamanya atau predikat pertamanya positif, predikat keduanya negatif. Jadi positif menggunakan D di tengah kalimat,
negatif menggunakan dewa arimasen di akhir kalimat. Contohnya, kanojo wa gakusei de sensei dewa arimasen. Jadi kanojo wa dia gakusei, mahasiswa ya, bukan guru. Jadi kanojo wa gakusei. Ya. De ini kalimatnya atau bahasa hiragananya ya, kanojo wa gakusei de sensei dewa arimasen. Ya. Di sensei dewa, wa-nya kata bantu ya dengan huruf H. Yang kedua, Tanaka-san wa nihongjin de chungokujin dewa arimasen. Jadi Tanaka-san nihongjin, orang Jepang, chungokujin dewa arimasen, bukan orang Cina. Hiragananya ya. Jadi Tanaka-san wa-nya kata bantu ya. Nihongjin de chungokujin dewa arimasen. Jadi dewa arimasen kita ingat ya, wa-nya kata bantu dengan huruf H. Yang berikutnya, Mishima-san wa oisha-san de kangofu dewa arimasen. Mishima-san, oisha-san ini dokter. Jadi kalau ada kata baru di bawahnya itu ada bahasa Indonesianya atau di sebelahnya, di kalimat sebelahnya. Kangofu ini perawat, nurse ya. Jadi kangofu dewa arimasen, bukan perawat. Tuan Mishima dokter, bukan perawat. Hiragananya ya, Mishima ini huruf kanjinya. Hiragananya Mishima ya. Jadi Mishima-san wa oisha-san de kangofu dewa arimasen. Ini oisha-san dokter, sebenarnya dokter itu isha saja. Isha itu dokter ya. Tapi di sini dalam dialog, jadi kalau dalam dialog kita menghormati dokter itu, kita gunakan o dengan sang. Jadi oisha-san. Jadi kalau bahasa Koran itu cukup dengan isha. Kangofu perawatnya dewa arimasen, jadi bukan perawat. Shimasang dokter, bukan perawat. Kemudian yang ketiga, pola yang ketiga. Pola yang ketiga ini predikat yang pertama kalimat negatif atau negatif ya, artinya bukan dewa nakute. Kemudian predikat yang kedua positif. Contohnya Yamada-san wa keisatsu dewa nakute kaishain desu. Keisatsu di sini polisi. Jadi kalau yang tadi yang oisha-san di bawah menulisnya, tapi untuk keisatsu di sini karena cukup di sebelah sini, walaupun dokter tadi boleh di sini ya. Ini polisi. Keisatsu. Kaishain karyawan. Jadi kaishain tadi beberapa kali ya muncul. Sekarang hiragananya. Ini ya, Yamada-san wa keisatsu. Di keisatsu, kita ingat T aksen U, deretan T bunyi U ya, bunyi ketiga. Bunyinya menjadi tsu. Jadi keisatsu dewa nakute kaishain desu. Dewa nakute ini negatif di tengah kalimat.
Karena dewa ini kata bantu dari dewa Arimaseng, ditulis dengan huruf H ya. Jadi Yamada Sangwa Keisatsu Dewa Nakute Kaishain desu. Yamada, Tuan Yamada bukan polisi tapi karyawan. Dan yang terakhir, contoh kalimat yang terakhir ya. Kanojo wa Kankokujin dewa nakute chungokujin desu. Kanojo wa dia Kankokujin dewa nakute, bukan orang Korea, chungokujin desu, tapi orang Cina. Hiragananya di Kanojo wa dia Kankokujin dewa nakute chungokujin desu. Ini ya, kalau dipisah-pisah seperti ini. Jadi untuk pola yang ketiga ini, dewa nakute dengan des, di sini boleh diartikan dengan bukan titik-titik, tetapi titik-titik. Ya. Misalkan Keisatsu dewa nakute bukan polisi, tetapi kaishain, tetapi karyawan. Atau yang ketiga ini ya, Kankokujin dewa nakute bukan orang Korea, tetapi chungokujin desu, orang Cina. Jadi dewa nakute dengan des, karena ini di tengah kalimat, diterjemahkan dengan bukan titik-titik, tetapi titik-titik. Gitu ya. Kemudian berikutnya kaiwa, dialog. Ini ya. Konnichiwa, watashi wa nandang de Indonesia jing desu. Lalu yang B, konnichiwa, watashi wa azemi de Malaysia jing desu. Dozo yoroshiku. Kare wa dare desu ka? Kare wa pipinsang de gakusei desu. Pipinsang wa Malaysia jing desu ka? Iie, pipinsang wa Malaysia jing de wa nakute Indo jing desu. Ya, ini dialognya. Jadi untuk pelatihan, nandang ini nama orang, bisa diganti dengan nama orang lain. Indonesia jing, orang Indonesia, bisa diganti dengan negara lain. Atau boleh diganti dengan daerah. Bandung jing desu, Medan jing desu, dan seterusnya ya. Konnichiwa kita ingat wa-nya kata bantu dengan huruf H. Kalau ditulis dengan hiragana ya. Ini memperkenalkan nama ya, memperkenalkan diri. Selamat siang, watashi wa nandang de Indonesia jing desu. Saya nandang, orang Indonesia. Lalu yang B, konnichiwa, watashi wa azemi de Malaysia jing desu. Dozo yoroshiku. Ini menunjukkan memperkenalkan diri ya, ada dozo yoroshiku. Jadi saya azemi Malaysia jing. Malaysia di sini Malaysia ya, Malaysia jing, orang Malaysia. Dozo yoroshiku. Senang berkenalan dengan Anda ya. Berikutnya, karewa dare desu ka? Ini pernah muncul ya. Karewa dia dare, siapa? Dare desu ka? Siapa? Jawabannya karewa pipinsang de gakusei desu. Jadi dia pipinsang, Tuan Pipin, de, dalam bahasa Indonesia ya, gakusei desu, mahasiswa. Pipinsang wa Malaysia jing desu ka? Apakah pipinsang orang Malaysia? Iie, pipinsang wa Malaysia jing de wa nakute Indo jing desu. Jadi iye bukan ya. Pipinsang wa Malaysia jing de wa nakute Indo jing desu. Pipinsang bukan orang Malaysia, tapi orang Indo itu India. Jadi Indo bukan Indonesia ya, tapi India. Ya, jadi itu pola yang tadinya 2 kalimat dijadikan 1 kalimat. Sekarang kita lihat latihannya. Latihannya diawali dengan 2 kalimat, dijadikan 1 kalimatnya, atau jadikanlah 1 kalimat. Seperti ini ya. Jadi rei no yo ni shinasai. Rei di sini contoh,
shinasai ini kerjakan. Yo seperti ya, reo no yo ni shinasai. Jadi kerjakanlah seperti contoh. Ini ya. Nomor 1 pola tadi predikatnya positif positif. Pola 2 ini predikatnya positif negatif. Dan pola yang ketiga predikatnya negatif dan positif. Ini dari 2 kalimat. Watashi wa nandang desu. Watashi wa sensei desu. Dijadikan 1 kalimat menjadi watashi wa nandang de sensei desu. Ya, yang tadinya des menjadi de, kemudian koma. Lalu sensei desu. Di sini watashinya tidak disebut lagi, cukup di awal kalimat karena subjeknya sama. Ya. Kalimatnya kira-kira seperti ini. Watashi wa nandang de sensei desu. Di sini nandang nama orang Indonesia seharusnya dengan katakana ya. Tapi karena kita belum belajar katakana dengan hiragana dulu ya. Jadi kalimatnya kalau ditulis dengan hiragana menjadi seperti ini. Yang kedua, dari 2 kalimat Tanaka-san wa Nihonjin desu. Tanaka-san wa Kankokujin de wa arimasen. Jadi Tanaka-san orang Jepang, Tanaka-san bukan orang Korea. Dijadikan 1 kalimat menjadi Tanaka-san wa Nihonjin de Kankokujin de wa arimasen. Jadi kalau ditulis hiragana menjadi seperti ini kalimatnya. Tanaka-san wa Nihonjin de Kankokujin de wa arimasen. Jadi nomor 2 ini pola yang kedua ya, positif dengan negatif. Kalimat positif di tengah menggunakan de, di akhir dewa arimasen. Dan yang ketiga itu kalimat negatif dan positif. Kalimat asalnya karewa kaishain dewa arimasen. Karewa shimbun kisha desu. Jadi dia bukan kaishain, bukan karyawan, dia shimbun kisha, wartawan. Kalimatnya menjadi karewa kaishain dewa nakute shimbun kisha desu. Ya, kalau tulis dengan hiragana menjadi seperti ini ya. Karewa kaishain dewa nakute shimbun kisha desu. Jadi dia bukan kaishain tapi shimbun kisha. Dia bukan kaishain karyawan tapi shimbun kisha wartawan. Jadi itu contohnya. Lalu ini soalnya ada 6 ya. Karewa nihonjin desu. Karewa kaishain desu. Dijadikan 1 menjadi karewa nihonjin de kaishain desu. Dan seterusnya ya. Ya itulah untuk pertemuan hari ini. Kikyo wa kore de owarimashou. Gokuro sama deshita. Dewa mata.